Gimana rasanya kalau kita lagi ngobrol nih dipotong? Gimana rasanya tuh kalau kita lagi ngobrol nih dia suka banget membanding-bandingkan ceritanya dengan kita? Wah, repot juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng aku di session Jago Komunikasi. Di video kali ini aku akan ngebahas hal yang tidak boleh kamu lakukan saat ngobrol. Bagi kamu yang baru saja mampir di channel aku, perkenalkan nama aku Rita Risandi. Biasanya aku ngebahas di channel ini seputar personality dan beauty. Nah, pada saat ini aku ngebahas bagaimana cara kita meningkatkan personality dengan memiliki skill komunikasi atau ngobrol yang oke dan asik. Jangan lupa juga di subscribe channel ini agar channel ini berkembang, like, komen, dan juga di share ke media sosial yang kamu punya agar video ini makin berkembang dan bermanfaat bagi orang lain. Oke, kita langsung bahas aja 5 hal yang tidak boleh kamu lakukan saat ngobrol atau komunikasi sama orang lain. Yang pertama, berbicara tentang diri sendiri. Sebenarnya pada kenyataannya rata-rata manusia di dunia ini senang membicarakan dirinya sendiri. Tapi ketika kita melakukan ngobrol melakukan komunikasi sama orang lain, ada baiknya kita lebih banyak mendengarkan. Karena orang lebih akan tertarik ketika kita mendengarkan ceritanya, orang akan lebih nyaman, lebih terbuka sama kita. Nah, di sini akan menumbuhkan kedekatan antara kita dengan lawan bicara kita. Sebenarnya sih boleh-boleh aja nih kamu ngobrol tentang diri kamu, tapi pada saat kamu ngerespon nih, pada saat dia meminta respon tentang cerita pengalaman kamu, it's okay itu, tapi jangan berlebihan. Berlebihan yang dimaksud di sini adalah tidak memberikan jalan orang untuk berbicara lagi. Karena sebenarnya kunci dari komunikasi itu adalah adanya komunikator, kemudian ada komunikan. Jadi ada feedback di antara komunikasi tersebut. Nah, tumbuhlah sebuah obrolan yang asik dan bikin betah. So, hal ini jangan kamu lakukan ya. Berbicara tentang diri kamu sepanjang obrolan. No. Yang kedua nih, memotong pembicaraan. Wah, siapa nih yang di sini sering banget memotong pembicaraan orang lain? Padahal lagi asik-asik ngobrol nih sama temen ya. Tapi kamu langsung aja nih nyerocos, potong pembicaraan itu, terus beda topik lagi. Wah, rasanya tuh sebel banget, tau gak sih? Tipsnya adalah ketika kamu lagi ngobrol nih sama teman-teman kamu, ada baiknya kamu mendengarkan dahulu teman kamu berbicara, kemudian 1-3 detik baru kamu memberikan respon. Tunggu dia sampai selesai. Ingat ya, kunci dari obrolan yang asik dan bikin betah itu adalah kita banyak mendengarkan. Karena memiliki kemampuan mendengarkan ini, tidak semua orang lain itu paham. Orang mengira kalau komunikasi itu hanya obrolan, ngomong aja, kita yang menyampaikan pesan. Tapi ingatlah, kita juga harus menjadi seorang pendengar yang baik, sehingga obrolannya itu makin asik. So, jangan pernah memotong pembicaraan orang lain, itu sangat menyebalkan. Poin ketiga, hal yang tidak boleh kamu lakukan saat ngobrol yaitu main handphone. Kamu tahu gak sih, ketika kamu ngumpul di kafe sama teman-teman kamu, pasti banyak di antara mereka itu masih melihat handphone. Terus mereka tidak membangun keintiman ataupun kedekatan itu melalui komunikasi secara tatap muka. Padahal sebenarnya komunikasi yang asik banget tuh adalah ketika kita kumpul kemudian kita melakukan obrolan tatap muka secara langsung, dan itu akan menumbuhkan kedekatan secara emosional gitu loh. Jadi di zaman sekarang itu handphone ibaratkan urat nadi manusia. Di mana-mana itu harus bawa handphone, bahkan di toilet pun mereka bawa handphone. Nah, ketika berbicara mulai obrolan yang asik, please handphone kamu itu disimpan. Jangan jangan main-main handphone saat obrolan. Itu nggak baik banget kalau mau membangun obrolan yang asik. Ayo, jadi siapa nih yang sering banget main handphone saat ngobrol? Please, jangan dilakukan. Yang keempat nih,
Yang tidak boleh kamu lakukan saat ngobrol yaitu tidak fokus atau mata kamu kemana-mana. Eye contact kamu tuh harus benar-benar dijaga. Kenapa? Karena saat obrolan itu kan kita memberikan respon. Ingat ya, respon itu bukan hanya secara verbal, tapi juga non-verbal. Bagaimana kita mengontrol body language kita agar orang tuh nyaman sama kita. Salah satunya itu adalah fokus eye contact. Fokus tatapan kita kepada dia. Tapi ingat ya, tatapannya itu jangan terlalu natap 100%. Itu tuh malah nafsuan. Jadi tatapnya itu sekedar aja sehingga orang tuh ngerti kalau kamu tuh lagi ngedengerin dia, kemudian kamu lagi memahami apa isi dari pembicaraan itu dan orang tuh bakal nyaman. Ingat ya, di video aku sebelumnya adalah 55% itu keberhasilan dari isi pembicaraan adalah gerakan tubuh kita. Jadi body language kita itu sangat berpengaruh ketika kita ngobrol ataupun komunikasi sama orang lain. Nah, bagi kamu nih yang pemula, kalau kamu memang takut ya natap orang secara langsung, tatap wajahnya atau tatap matanya, kamu bisa tatap dahinya. Ya, kamu bisa tatap dahinya, kemudian atau tatap di atas dahinya juga nggak apa-apa, yang penting natap dia aja, nggak usah dipaksain kamu natap mata karena tidak semua orang itu berani natap mata orang langsung. Yang kelima nih, yang tidak boleh kamu lakukan saat ngobrol, yaitu membanding-bandingkan cerita kamu dengan lawan bicara kamu. Dalam obrolan ya, merespon itu boleh banget, tapi jangan terlalu berlebihan. Ya seperti membanding-bandingkan cerita kamu dengan orang lain. Misalnya nih, yang sering banget aku rasain atau teman-teman sekitar aku rasain adalah ketika ada seseorang itu curhat ya sama dia. Mungkin terkait dengan kesedihannya, kepiluannya. Ada saja respon atau timpaan cerita yang ingin membanding-bandingkan ceritanya dengan lawan bicaranya ini. Seperti, wah, ceritamu itu tidak terlalu memilukan, tidak terlalu parah. Aku nih yang lebih parah. Please, jangan seperti itu. Itu mah belum seberapa ya. Aku nih yang lebih parah. Kamu tuh belum ada apa-apanya pengalamannya. Aku nih paling parah banget pengalaman aku. Kalau dalam obrolan itu suka membanding-bandingkan cerita, ya apa daya. Itu bukan isi obrolan yang asik, isi obrolan yang yang menolong, tapi itu adalah obrolan yang seperti meremehkan orang lain, bahkan tidak menghargai orang lain ketika berbicara. Ini balik lagi ya, seni mendengarkan itu sangat penting saat ngobrol. Jangan membanding-bandingkan cerita kamu dengan orang lain, tapi dengarkan cerita mereka. Biarkan mereka itu berbicara lebih banyak daripada kamu. Oke, demikian video aku kali ini mengenai 5 poin yang tidak boleh kamu lakukan saat ngobrol. Yang pertama itu adalah berbicara tentang diri kamu sepanjang obrolan. Kemudian memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, main handphone. Yang keempat, tidak fokus. Tatap mata kamu kemana-mana. No. Dan yang kelima nih, suka membanding-bandingkan cerita pilu tentang diri kamu dengan lawan bicara kamu. So, jangan lupa dipraktekin ya. Ketika kamu ngobrol dan kamu praktekin ini, kamu komen gimana respon lawan bicara kamu ketika kamu tidak melakukan hal-hal ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share juga di semua media sosial yang kamu punya agar video ini nih dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terutama bagi teman-teman yang ingin belajar ngobrol atau jago komunikasi. Oke, aku Rita Arisandi, aku pamit undur diri. Jago komunikasi, jago kehidupan. Be better person, get better life. Bye-bye.